Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan lanjut dalam series Natal. Kita akan ceritakan kenapa Yesus datang. Alasan-alasan Yesus harus datang dan lahir sebagai manusia. Merayakan Natal bersama-sama. Mari masuk bersama dengan saya dalam program Life Unlimited. Halo dan Merry Christmas kepada semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada. Kita sudah memasuki bulan Natal, bulan 12, bulan terakhir dalam tahun ini. Dan saya percaya sih kita semua bisa merasakan sukacita ya. Sangat luar biasa saat kita merayakan kedatangan Yesus di dunia. Makanya karena itu sepanjang bulan ini dalam program Life Unlimited ini kita akan membahas itu saja. Alasan apa Yesus datang? Ya karena Yesus memilih datang dan datang sebagai manusia. Nah itu kadang-kadang orang susah mengerti. Jadi kita harus tahu memang ada alasannya, ada tujuannya untuk Yesus harus datang sebagai manusia untuk melakukan sesuatu. Dan yang kita akan membahas hari ini adalah Yesus datang dengan tujuan itu untuk membawa pendamaian. Oke, jadi Yesus datang dengan tujuan. Nah, pendamaian apa? Pendamaian apa? Wah, banyak sebenarnya pendamaian-pendamaiannya. Tapi kita akan bahas sebentar lagi. Sebelumnya saya mau juga membaca satu kesaksian pendamaian juga. Oke. Nah, sepanjang program ini akan ada nomor WhatsApp atau nomor telepon. Itu adalah bukan nomor WhatsApp saya, tapi itu nomor WhatsApp tim Life Unlimited, tim saya. Dan mereka siap untuk mendoakan pemirsa dalam masalah apapun, ya dalam keperluan apapun, dan juga jawab pertanyaan, atau mungkin ceritakan lebih lagi tentang Yesus bagi yang mau mendengarkannya, bagi yang mau tahu. Nah, hari ini saya baca kesaksian dari seseorang ibu. Nah, saya tidak sebut dari mana. Nah, kemarin itu dia meminta doa untuk masalah keluarga karena hampir bercerai. Tapi diberitahukan segeranya setelah didoakan sudah jadi baikan dengan suaminya. Sudah damai. Oke, jadi itu kita bisa lihat efek-efek daripada Yesus. Yesus yang membawa pendamaian kepada kita juga akan ada efek, akan ada hasil kita dengan pendamaian dengan orang lain. Luar biasa, indah sekali. Pendamaian yang Yesus bawa itu di antara siapa? Nah, bukan saja di antara suami dan istri, tapi yang lebih besar daripada itu. Jadi jangan lupa nanti kalau ada yang pun ingin mengalami pendamaian, boleh hubungi kami setelah program ini selesai. Dan yang bagi mau ikut mungkin sosial media, itu juga ada di sepanjang program ini supaya kita juga bisa bertemanannya, bergabung di sosial media. Nah kalau kita masuk, kenapa hari ini? Saya bisa katakan dengan jelas bahwa Yesus itu datang dengan tujuan membawa pendamaian. Pertama-tama saya mau kita lihat, saat Yesus lahir, orang-orang pertama yang umumkan kelahirannya atau yang menceritakan, bernubuat, ceritakan tentang selalu pendamaian. Coba kita lihat dari Zakaria, pernubuatannya tentang Yesus. Kita bisa lihat dalam Lukas 1 ayat yang ke-77. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Dia melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Nah, inilah nubuatan tentang Yesus. Apa yang Dia akan lakukan. Nah, berkata bahwa Dia akan seperti surya pagi, sinar pagi yang mengarahkan kaki kita itu kepada apa? Jalan
damai sejahtera. Jadi praktik Tuhan datang, itu Yesus datang dengan tujuan untuk mengarahkan kita kepada damai sejahtera. Nah, itu yang pertama. Dalam Lukas pasal 2 ada yang umumkan kelahiran Yesus di dunia. Dan juga mengatakan hal seperti ini. Ingat siapa? Mungkin untuk ingatkan kembali. Coba kita lihat ada video klip yang singkat ini tentang sekelompok orang yang pertama yang dengar tentang kelahiran Yesus. Mari kita nonton klip yang singkat ini. Shalom Lake. Denver'a. Yesu. Ni Yesu. Ya, ada kelompok gembala-gembala. Tapi di situ kan di video klip ini cuma lihat sinar-sinar, nggak dengar suara kan. Tapi lihat sinar-sinar, tahu itu ada malaikat-malaikat yang datang dan mengatakan sesuatu. Apakah masih bisa ingat? Oke, kalau tidak bisa kita baca bersama-sama dalam Lukas 2. Dan tiba-tiba kita lihat gembala-gembala kumpul di situ, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat apa yang dikatakan ini? Ini adalah nubuatan. Mereka memuliakan Allah. Ini adalah malaikat yang memuji Allah dengan kelahiran Yesus. Berkata apa yang terjadi saat Yesus lahir dan damai sejahtera di bumi. Jadi kita kan mau bahas hari ini ya, bahwa Yesus memang datang untuk membawa pendamaian, untuk membawa damai sejahtera. Jadi tujuan kedatangan Yesus itu membawa damai. Itu jelas dari nubuatannya sampai dia belum melakukan apa-apa, tapi kedatangannya akan membawa damai itu. Nah, mungkin kita bingung ya, tapi bagaimana dia membawa damai? Apa yang dilakukan? Dengan cara damai itu akan terlihat, akan dirasakan, akan disaksikan saat kita lihat ada yang berdamai ya, ada yang didamaikan. Nah, kalau kita lihat pelayanan Yesus luar biasa. Yesus sanggup, Yesus melakukan untuk dia menjangkau orang yang bukan orang damai, ya orang yang kacau, ya yang terbaliknya daripada damai. Orang yang tidak disukai orang yang penuh dengan dosa, orang yang dalam gelap, orang yang mungkin bermasalah dengan banyak orang, dan bisa buat mereka berdamai.
contohnya. Oke, kita lihat contohnya dari pelayanan Yesus dan apa yang dilakukan. Banyak sekali contohnya. Tapi saya suka satu ini dari Lukas 19. Dari Lukas 19. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Nah, tidak masalah orang kaya. Masalahnya cara untuk jadi kaya. Pemungut cukai adalah terkenal pada waktu itu kan orang yang ambil pajak. Tapi mereka kan bukan saja ambil pajak. Mereka terkenal pada waktu itu ambil lebih-lebih. Bagaimana mereka jadi kaya? Bukan karena gaji tinggi. Mereka jadi kaya karena mereka ambil lebih. Mereka tekan-tekan. Yang dibawanya ambil lebih-lebih. Mereka ambil sebagian. Dan mereka pun ambil pajak untuk kerajaan Roma. Dan mereka tekan-tekankan bangsanya sendiri untuk mengambil kekayaan bagi kerajaan yang lain. Jadi mereka adalah orang yang paling dibenci. Dianggap orang paling berdosa. Dianggap orang paling jahat. Sering mencuri dari miskin untuk makan kaya. Dan Zakias ini adalah kepala dari pemungut cukai. Jadi yang paling top ya, yang paling atas. Tapi yang luar biasa, berkata seperti ini, ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat atas dan berkata, Zakias, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Aku harus datang ke rumahmu. Nah, ini orangnya kacau, orangnya dalam kegelapan, orang yang belum ke jalan damai. Banyak orang bermasalah, bahkan orang gak suka sama dia. Coba lihat respon orang lain. Ayat yang ke-6. Lalu Zakias segera turun menerima Yesus dengan sukacita. Dia menerima dengan sukacita, tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut katanya. Dia menumpang, itu Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Orang lain melihat. Mereka bersungut-sungut. Mereka tidak suka, merasa Zakias ini nggak layak. Tetapi apa yang terjadi? Zakias ini berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang ku peras dari seseorang akan ku kembalikan 4 kali lipat. Nah, ini Zakias berkata apa? Kalau ku pernah tekan-tekan, peras orang, ambil uang mereka, korupsi, curi dari orang lain, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Apa artinya? Akan ku damai dengan mereka. Apa ku akan buat pendamaian? Saya akan kembalikan dengan lebih-lebih. Nah, bagaimana Zakias itu bisa buat damai di antara manusia? Karena dia sudah berdamai dengan Tuhan. Bahkan dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan bagi rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bagaimana kita bisa lihat? Ya, memang Yesus datang dengan tujuan. Membawa damai. Membawa pendamaian. Tapi bagaimana itu terjadi? Dengan kita melihat yang hilang diselamatkan. Yang hilang diperdamaikan. Yang kacau, yang gelap, yang jahat. Diperdamaikan dengan Tuhan. Mereka pun menjadi damai dengan yang lain. Hai pemirsa, hari ini yang bermasalah. Mungkin dengan keluarga, dengan orang lain kurang damai. Hari ini kita terima apa? Perlu ada kedatangan Yesus. Karena di mana ada kedatangan Yesus, ada damai. Dan efek itu akan, hasil itu akan kepada yang lain. Kita lihat di Yeriko ini sebelum Yesus datang, tidak ada damai. Orang semua benci Zakias. Dia ambil lebih. Mereka merasa tidak adil. Dia jahat. Semua itu terjadi. Tapi karena Yesus datang, yang hilang diselamatkan, diperdamaikan. Hasilnya adalah Zakias pun berdamai, didamaikan dengan orang lain, kembalikan kepada mereka dengan lebih pun apa yang dia pernah ambil dari mereka. Wow, saya bisa percaya di bulan Natal ini betapa indahnya, betapa luar biasanya kalau kita terima damai daripada Yesus dan itu mengalir kepada orang lain. Damailah
Indonesiaku, damailah keluargaku, damailah kotaku. Kenapa ada damai sejahtera? Karena itu alasan, itu satu tujuan Yesus datang untuk membawa damai sejahtera. Makanya saat malaikat pun mengumumkan kedatangan Yesus, mereka berkata apa? Damai sejahtera di bumi. Di mana Yesus ada damai. Nah itu makanya di dunia ini mungkin kita lihat susah, tapi masih banyak perang-perangan, masih banyak masalah-masalah jauh daripada damai. Kenapa? Karena untuk damai di bumi di antara manusia, harus lebih awal seperti Zakias. Kita manusia diperdamaikan dengan Tuhan. Saat kita belum diperdamaikan dengan Tuhan, bagaimana diperdamaikan dengan orang lain? Itu akan susah, itu tidak bisa terjadi. Jadi kita akan diperdamaikan lebih dahulu dengan Tuhan. Bagaimana kita diperdamaikan dengan Tuhan? Melalui Sang Pribadi Damai ini, Yesus Kristus. Untuk itu saya mau semua ikut saya, di mana saya pernah berpikir tentang hal ini. Saya satu hari lagi jalan-jalan kemarin itu di kota Roma, Italia. Oh, saya baru makan es krim tengah hari di sana, enak-enak. Tiba-tiba saya lihat satu tembok. Dan ayat itu datang kepada peringatan saya tentang hal ini. Oh, mari ikut saya saat ini di video klip yang singkat ini. Saya pergi ke Roma, Italia. Saya lagi berdiri di kota Roma dan mengingatkan Rasul Paulus menulis surat kepada mereka di Roma, tapi juga waktu dia di Roma pernah menulis surat kepada yang lain-lain. Mana itu? Pernah dia menulis surat kepada gereja yang ada di Efesus. Nah menariknya waktu dia menulis surat kepada gereja di Efesus, dia bicara soal tembok. Apakah dia lihat tembok seperti ini waktu dia menulis? Mungkinlah ya, mungkinlah. Nah apa yang dia katakan soal tembok? Di dalam Efesus 2 dia berkata seperti ini. Karena dialah, itu Yesus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merupakan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintahnya. Nah ini dia ceritakan apa? Bahwa dulu bukan seperti ada tembok di antara kita dan Tuhan. Ya seperti kita satu pihak. Kita mau datang kepada Tuhan, mau mendaki tembok seperti ini, mungkin tidak mungkin. Dengan semua ketentuan hukum Taurat, kita tidak sampai. Gagal terus. Tapi yang luar biasa, di dalam Kristus yang telah memenuhi semua hukum Taurat, seperti tembok ini dirupuhkan. Itu telah turun menjadi damai di antara kita dan Tuhan. Jadi sudah tidak ada. Mungkin tembok ini kan sesuatu yang memisahkan, sesuatu yang membedakan. Nah sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi tembok, sudah tidak ada sesuatu yang memisahkan kita dari para Tuhan. Itu karena Yesus Kristus yang sudah mati sebagai korban yang sempurna bagi kita. Jadi kita bisa sangat bersyukur hari ini untuk apa yang Rasul Paulus tuliskan di kota ini kepada gereja Efesus, bahwa sudah tidak ada tembok lagi. Wow, pendamaian itu dengan Tuhan artinya tidak ada yang memisahkan lagi, tidak ada tembok-tembok yang memisahkan kita di satu sebelah, Tuhan di sebelahnya yang lain. Mungkin Tuhan yang diterang, yang di tempat suci kudus, kita di tempat yang masih gelap dan jahat. Tidak ada tembok lagi yang memisahkan. Tapi kita sudah bisa datang dekat kepada Tuhan. Ayat yang saya sebut tadi. Oke, mari kita lihat saya mau baca hari ini ada ayat dalam Efesus, saya mau baca. Berkata karena dialah, itu Yesus, damai sejahtera kita. Yesus bukan saja, hai dengar pemirsa, ini intinya. Yesus bukan saja membawa damai. Pribadi Yesus adalah damai sejahtera. Jadi kalau mau berdamai dengan orang, mau memiliki pendamaian, mau memiliki damai sejahtera, tapi tidak memiliki Yesus, mustahil. Karena damai sejahtera adalah seseorang pribadi, Yesus. Dan Yesus damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuh tembok pemisah yang perseteruan. Jadi dulu kita terpisah dengan Tuhan, dulu kita jahat, dulu kita orang berdosa, dulu kita tidak layak datang kepada Tuhan, tapi ada seperti tembok yang memisahkan. Bagaimana Yesus bisa merubah? Bagaimana Yesus bisa turunkan itu? Berkata, sebab
Dengan kematiannya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya oleh penciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ini mungkin kita bingung, tapi ini memang menjelaskan kenapa Yesus harus menjadi manusia dan dia adalah Tuhan, supaya dia benar-benar menjadi seperti kita. Dia melakukan hukum Taurat, semua permintaan Tuhan dengan sempurna. Dan dia mati bagi kita. Oh, minggu depan kita akan jelaskan ini lebih dalam lagi untuk lebih lagi mengerti apa itu, kenapa itu harus terjadi. Supaya dia dengan mengambil semua hukuman itu untuk kita, mengambil tempat untuk kita, dia membawa damai sejahtera. Bahkan berkata dalam ayat 17, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Yesus datang sebagai damai sejahtera. Karena apa yang memisahkan kita dengan Tuhan, contohnya syarat-syarat, hukum Taurat, perintah-perintah Tuhan yang kita tidak bisa digenapi, yang buat kita tetap berdosa, yang buat kita tetap tidak sanggup, tidak layak, tidak suci. Yesus datang memenuhi itu semua. Yesus datang dengan kematiannya. Dia membatalkan itu semuanya. Dia mengenapi itu semua. Supaya kita diterima oleh Tuhan. Tidak ada tembok yang memisahkan kita lagi. Nah, saat kita tahu, kita sadari kita sudah diterima oleh Tuhan, sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Itu yang terutama, itu yang terpenting, itu yang terbesar. Terima hari ini sang pribadi damai sejahtera. Bagaimana bisa berdamai dengan kehidupan ini? Damai dengan orang lain, atau bisa tenang-tenang damai hadapi masalah, atau bisa damai tenang-tenang dengan harapan masa depan. Bagaimana bisa berdamai kalau tidak memiliki sang pribadi damai sejahtera? Dan tidak memiliki damai sejahtera dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kalau terima dari sumbernya damai sejahtera, makanya bisa itu membawa kepada orang lain. Jadi Yesus sudah penuhi nubuatan. Pada awal program ini kita mengatakan bahwa tujuan Yesus datang itu dari nubuatan-nubuatannya, dari pengumuman kelahirannya. Bahwa dia akan memimpin orang kepada jalan damai sejahtera. Atau karena kedatangannya akan ada damai sejahtera di bumi ini. Dan kita melihat bagaimana dia mencari yang terhilang, yang gelap. Dan membawa mereka untuk berdamai dengan dia. Dan berdamai dengan orang lain. Dan hari ini bukan saja itu kepada Zakias atau orang pada waktu itu. Hari ini undangannya berdamai dengan Tuhan. Sudah kepada kita semua. Berkata Yesus sendiri membawa berita damai sejahtera kepada kita, baik kita yang dekat ataupun kita yang jauh kepada Tuhan. Bukan ada pemirsa hari ini merasa susah, saya sudah terlalu jauh. Tidak ada yang terlalu jauh. Karena sudah tidak ada yang memisahkan lagi kita dengan Tuhan. Yesus sudah bayar harganya. Yesus sudah mengenapi semuanya. Supaya tidak ada tembok lagi. Tidak ada yang memisahkan. Tapi kita boleh terima pengampunan dan terima hubungan dengan Tuhan sudah diperdamaikan. Tuhan tidak menganggap kita lagi musuhnya atau orang yang jahat jauh daripadanya. Tapi kita sudah dipersatukan oleh Yesus, sang pribadi damai sejahtera. Bahkan salah satu nama untuk Yesus adalah Raja Damai. Wah, yang merasa sudah mau bersyukur kepadanya. Mari kita masuk lagu yang cocok seperti itu. Raja Damai, untuk kita merayakan Natal, merayakan sang pribadi Yesus Kristus, sumber damai sejahtera kita. Kau
Amin. Amin. Gloria, kita memuji Dia. Haleluya kepada Yesus. Tanpa Yesus tidak ada damai sejahtera. Kedatangan Yesus, kelahiran Yesus di bumi yang membawa damai. Kenapa? Karena kalau kita mau berdamai di dunia di antara manusia, kita harus lebih dahulu didamaikan, diperdamaikan dengan Allah, dengan hubungan yang paling penting dalam kehidupan kita. Hari ini saya berharap tidak ada pemirsa lagi yang merasa jauh dari Tuhan, yang merasa Tuhan tidak mau menerimamu, yang merasa masih permusuhan dengan Tuhan. Tidak ada lagi. Tapi kita sudah dipersatukan, sudah diperdamaikan. Semua dosamu sudah diampuni, sudah dibayar oleh Yesus dan kematiannya. Jadi Yesus sudah melakukan banyak hal. Nah, minggu depan kita akan belajar lebih dalam lagi. Apa yang Yesus lakukan bagi kita. Bagaimana kematiannya bisa punya hasil seperti ini. Hari ini waktu kita sudah mau habis, tapi saya mau ajak kita semua. Saat ini berdoa, terima pendamaian dengan Tuhan itu. Terima restorasi hubungan. Dan saya percaya itu akan mengalir ke hubungan keluarga dan hubungan yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini saya berdoa untuk setiap hati yang mau saat ini menerima pendamaian dengan Engkau. Restorasi pemulihan hubungan denganmu. Tidak ada memisah lagi. Tidak ada lagi yang memisahkan kami daripada Engkau, Tuhan. Oh, saya berdoa semua pemirsa boleh merasakan kasih-Mu. Damai daripada Engkau. Saat ini dosa diampuni dan mereka diperdamaikan. Dan saya berdoa Tuhan, damai sejahtera ini daripada Engkau dan hubungan denganmu mengalir ke setiap hubungan. Di mana ada salah itu akan direstorasi, dipulihkan, akan mereka kembalikan seperti Zakias. Dan kami deklarasi saat ini di atas keluarga-keluarga, pernikahan-pernikahan, anak-anak diperdamaikan oleh Yesus. Amin, amin, amin. Dalam nama Yesus, amin, amin. Terimalah pemberian Natal, damai sejahtera. Pribadi damai sejahtera, Yesus, Yesus, Yesus. Kedatangan Yesus indah. Minggu depan seperti saya sudah janjikan kita akan belajar lebih lagi. Jadi jangan tunggu lagi, ayo cepat-cepat masuk minggu depan. Biar kita jumpa lagi. Saya mengucapkan terima kasih and Merry Christmas.